Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat santri Bumi Angkling Dharma dimanapun kalian berada. Oke, pada malam hari ini kita akan mengeksplor di masih daerah Bojonegoro juga. Tepatnya di mana Mas Ridho? Di Ndrojo. Ini Ndrojonya ikut daerah mana Mbak Batur? Daerah Bojonegoro, Tinggang. Iya. Tinggang. Dan selamat malam ya sahabat-sahabat, sebelumnya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, kita malam ini maaf kalau medannya kurang kurang memenuhi atau memuaskan. Jadi pada malam ini kita tuh ada di pinggir bengawan, yaitu di Ndrojo itu yang terkenal. Di Ndrojo ini sedikit cerita ya nanti, dan alhamdulillah kita ditemani sesepuh Mbah Fatur yang akan menceritakan cerita kejadian-kejadian yang ada di sini, bahkan karena ini tuh gawat, bukan sembarang bengawan. Kalau bisa dilihat, maaf ini malam jadi nggak kelihatan, di sana itu bengawan kelihatan banget kok bengawannya. Pantulan cahaya kelihatan. Nah tuh bisa dilihat, ini nih bengawan ini ya, kelihatan mas ini cahayanya. Wes nggak apa-apa, pokoknya ini kita nggak bisa lama-lama di sini. Nanti kita lanjut di tempat yang agak lapang di bawah. Dan mohon maaf sebelumnya, di sini area dan eksistensi para makhluk juga udah mulai keluar bunyi-bunyi suara-suara hewan yang menandakan bahwa kalau ada makhluk itu udah keluar juga. Mohon maaf banget, saya agak gugup karena tempatnya ini udah jurang. Iya. Takutnya kalau sedikit mundur Nanti kepleset. selesai sudah. Astagfirullah. Ya begitu Mbak Fatur ya. Nanti Mbak Fatur yang akan menemani juga akan memberi sebuah ya, enggak kisah sebenarnya. Bahkan Mbak Fatur keluarganya sendiri ngapunten nih Mbak, mengalami sendiri kejadian-kejadian di area Ndrojo ini. Jadi mari kita berdoa dulu, semoga penelusuran pada malam hari ini di area yang ini dihitung bahaya lah, ya bahaya. Soalnya kita di pinggir jurang, di belakang sudah bengawan. Kalau kita kecebur, kalau kita diizini masih hidup sih ya insya Allah aman. Kalau enggak itu loh kita bisa dibawa sama arus. Tapi kan katanya kalau di dalam ilmu itu semakin tenang air berarti semakin dalam. Ya udah, sebelum kita ke tempat lapang juga kita berdoa dulu. Tim kru siap pada malam hari ini, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Selesai. Semoga penelusuran malam ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita juga alam juga bersatu lah rasanya sama kita, saling kalau gitu kita Saling mensupport. iya mensupport, mengingatkan kan nanti kalau ada apa-apa mas, manusia yang mengingatkan. Saling Alamnya mendukung lah. iya, saling kompromi. Oke. Udah, mari kita cari tempat lapang. Ikuti terus channel ini. Kita cari tempat lapang dan mengungkap, ceritakan tempat-tempat ini yang sebenarnya terjadi dan ada apa di balik semua ini. Mari ikuti terus channel kami Santri Bumi Angkling Dharma. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas dukungannya semua dari sahabat-sahabat. Mas, hati-hati. Kembali lagi ke channel Santri Bumi Angkling Dharma. Ya Pak, sekarang udah di tempat lapang nih sahabat-sahabat ya, udah aman lah. Ini jadi bengawannya di sana, tebing, baru tempat lapang ini. Oke, jadi ini saya bersama Mbah Fatur biar nggak percuma-cuma nih. Maksudnya gini Mbah Fatur, sebelumnya kita kesini mengajak Mbah juga
Dan Mbak Fatur ini juga alhamdulillah bintang tamu baru kita. Terima kasih. Terima kasih. Ini jadi Mbak Fatur nih yang pernah ikut tampil di YouTube yang channelnya bahas tentang Mbah Arya Penangsang. Di situ bersama juru kunci ada Mbak Fatur, ada ibu saya, dan ada Mbah Jas. Itu Mbah Jas yang orangnya besar. Yang di sampingnya Mbak Fatur pas itu. Jadi gini Mbak Fatur, kita kembali lagi ke berita ini yang sekarang ini nih di tempat pengeksploran. Sekarang gini Mbah, menurut Mbah nih ya, sepenglihatan saya tadi waktu kita di sana sebelum on cam kamera nyala, itu tuh saya ngelihat sempat kayak kasarannya itu bahasanya menerawang. Iya. Saya melihat di sini tuh ada buaya putih sama sesosok putri. Apakah itu benar, Mbah? Emang benar. Secara mitosnya emang benar di sini ada buaya putihnya. Yang sering menampakkan diri itu buaya putih. Tapi beliaunya baik, tidak pernah menyerang warga sekitar yang dekat di permukiman Bengawan. Dia hanya mengingatkan aja. Kalau dia menimbul, dia hanya mengingatkan. Harus waspada. Gitu aja. Terus berita-beritanya yang membuat ini kan di sini di Indrojo ini kan terkenal tenggelamnya banyak orang. Nah, itu terus apakah dari buaya putih itu atau dari makhluk lain nih kayaknya dari pandangan jenengan Mbah kan sesepuh di sini. Jadi awal mulanya penampakan buaya putih itu melambangkan suruh hati-hati, itu dia itu menandakan itu akan ada musibah. Entah itu minta manusia atau minta peternakan, logikanya seperti itu. Emang pernah terjadi yang gak diinginkan itu di waktu orang yang tenggelam di sini mau mandi, itu secara tidak sengaja dalam arti hilang dalam bawah kesadarannya. Dia dibikin asik dulu untuk berenang. Setelah sekian bolak-balik 3 kali dari tengah Bengawan, dia langsung ada yang kayak gravitasi tarikan dari bawah air. Lama nggak ada kemunculan sampai ditungguin tengah malam sampai pagi, sampai tim SAR mencari jasadnya belum ketemu. Tiba-tiba di pagi hari udah muncul di bawah aliran Bengawan sana. Itu memang kenyataan real. Di saat sebelum ada kejadian seperti itu, di sini misterinya itu selalu terdengar bunyian gong. Kalau sekarang biasanya gamelan gitu. Iya. Kayak mengadakan pesta, mau menerima makan-makan besar. Perayaan lah. Perayaan. Apa dibalik semua itu? Ternyata setelah diungkap selama beberapa hari terjadilah ada orang yang tenggelam di areal Bengawan. Itulah sosok buaya putih yang menunjukkan wujudnya di atas air, hanya kepalanya saja dia menunjukkan eksistensinya untuk mencari mangsa. Banyak kejadian serupa selain itu juga banyak. Orang ngangkut genteng itu secara tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada apa, tenggelam sendiri, genteng di atas perahu, nggak ada sisa satupun. Itu udah dicari Mbak? Udah dicari sama pemiliknya, satupun tidak mendapatkan. Genteng itu padahal. Sebenarnya kan kalau genteng kalau jatuh di tanah itu kan kalau nggak nancep ya
posisi melumah atau gimana gitu ya? Iya, satu pun nggak ada yang ketemu. Itu nyata. Posisi air Bengawan itu hanya biasa, nggak terlalu tinggi arusnya, tenang. Kejadian aneh lagi, orang mencari ikan juga gitu. Dia terlilit oleh jarinya sendiri untuk meraih HP yang jatuh dari sakunya. Dia sampai ketarik ke bawah air tanpa minum air sedikit pun. Di bawah air ada pemukiman seperti layaknya masyarakat biasa. Orangnya ramah-ramah. Itu di bawah air, Bang? Di bawah air. Aktivitasnya juga sama seperti manusia biasa. Tapi beliau bisa selamat, bisa naik ke atas lagi. Dia dibilangin belum waktunya. Belum. Artinya belum waktunya, dia belum dibawa oleh penunggu sini. Sekian hari dia seperti orang linglung, hanya beberapa hari. HP yang tenggelam 2 hari itu disuruh miss call masih aktif, padahal HP di bawah air. Kan nggak masuk akal itu loh, ya? Iya, kalau di logika nggak ada masuk akalnya. HP kalau udah masuk air, apalagi HP-nya otomatis katanya mati. Mbah Fatur tuh HP jadul. HP jadul yang masih petean tuh, sahabat-sahabat ya. Itu kan kalau masuk air biasanya langsung mati. Itu Mati. selama 2 hari masih aktif. Saya pun juga merasa heran, merinding di saat waktu miss call kejadian itu, HP yang tenggelam di bawah air. Dan yang saya alami dalam mimpi itu memang benar-benar nyata. Di area Drojo sini, kalau ada musibah atau orang tenggelam, itu akan merayakan pesta besar. Itu dari warga manusia atau bangsa gaib? Dari warga bangsa gaib. Orang sekitar nggak ada yang tahu, tapi di luar area Jipang itu banyak yang dengar kalau di Jipang ada wayang, ada pesta. Sebentar, Mas. Iya. Sebentar. Tadi ada yang lihat nggak di sana itu kayak ada sekelebatan kain, tapi kayaknya kayak celana, kayak orang jalan, entah dari Bengawan atau apa, itu celananya biru. Pokoknya saya lihatnya cuma kain biru di situ, lelap gitu. Dari bawah. Kayak orang gitu ya, Mbak. Iya. Dan saya waktu Mbah ngelihat tadi kan sebelum, jadi saya cerita nih teman-teman, sebenarnya saya ceritain sebelum kita on cam, kamera nyala tuh, saya waktu diceritain kalau di sini tuh ada ini, bangsa ini, terus saya melihat ada sesosok orang, sisanya separuh baya, ya nggak tua nggak muda sih, kayaknya agak udah umur lah, tapi nggak tua kan. Yang dimaksud tadi itu orangnya rambutnya kayak agak cepak gitu loh, Iya. agak gundul. Terus bajunya baju putih, orangnya agak tinggi, dan kulitnya tuh agak-agak hitam gitu loh. Apakah itu benar Mbak, yang tadi kita Iya. Dari warga sekitar seberang Bengawan, orang warga Jipang. Emang banyak kejadian aneh di sini. Ini sudah ada yang banyak interaksi, mengungkap di sini banyak-banyak, ada yang tidak merespon tujuan kita. Sudah ada gangguan. Ini tadi mas denger nggak yang apa namanya, ini ada baru suara kenceng banget. Betul. Sampai tembus kuping, Mas. Iya, saya denger suaranya kayak trompet, tapi ya
suaranya gitu. Wallahu alam itu yang sering mengganggu di saat orang cari ikan yang istirahat di malam hari di sini, itulah yang sering mengganggu. Itu cewek yang nangisnya suaranya sangat tajam. Tapi suaranya kayak suara trompet sih. Iya. Iya, ada juga. Nggak tahu entah tim kru denger atau enggak. Spokman saya tadi denger. Itu suara tangisan. Loh. Tapi pindah ke sana. Pojokan. Loh, denger nggak? Ya udah. Ini bukti nyata benar-benar di sini itu sebenarnya kita mengungkap kebenarannya, sebenarnya nggak ada yang mau mendukung kita. Dia hanya mempengaruhi niat kita untuk mengungkap misteri di sini supaya kita Nggak tidak menutaskan. bisa fokus. Kuatkanlah hati kita sendiri masing-masing ya, kontrol, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Jadi yang saya mau menjelaskan nih sahabat-sahabat, kalau di area Ndrojo ini, di area Bengawan yang konon sering katanya memakan korban, ya Pak, ya, Iya. itu ada sesosok, tadi saya ulangi, buaya putih dan seorang putri, wanita lah, wanita tapi cantik. Dia kayak Pakai kebaya. ya baju basan segini, Iya, betul. baju basan segini Pakai sanggul. itu kayak ya kayak di film-film, ngerti nggak teman-teman? Ini ada tusuk kondenya gini Benar, gini pakai sanggul. cantik, selendangnya itu warna hijau, Betul. gimana? Iya. Dia seperti, katakanlah kalau dibilang seperti sindir, penari. Bisa dikatakan segitu. Kalau ini sama halnya kayak di, saya ulang lagi, di film yang sekarang viral ini, di bioskop viral ini. Iya. Mohon maaf, potong lagi. Saya baru ingat. Ini yang menyangkut dengan saudara saya. Dia seorang sinden. Dia mendapat firasat, mendapat impen. Dia dijak dengan sesosok gadis yang cantik tadi. Diajak untuk bergabung. Tapi saudara saya nggak mau, menolak. Itu nyata. Beliau bicara sendiri dengan saya. Orangnya cantik. Benar, pakai sampur berwarna hijau. Dia pun juga mendengarkan. Ya mudah-mudahan makhluk astral yang di sini bisa merespon, bisa mendukung niat baik kita. Dan kalau memangnya kalian makhluk-makhluk gaib di sini mau menunjukkan eksistensinya, monggo, saya persilahkan. Entah itu dari segi suara, gangguan atau apa, bayangan atau apa, nggak apa-apa. Insya Allah, ya memang seperti inilah, gitu loh. Sudah ada aktivitas hembusan nafas besar. Tanda ada tokek bunyi. Sudah ada yang datang semua. Dari area Bengawan, dari area Darat juga. darat, dari Sendang juga hadir beliau. Tapi yang merasa girang di sini pojok bambu ini. Dia sangat melawan sekali, tapi nggak berani mendekat. Mudah-mudahan dengan izin Allah, apa penelusuran kita bisa berjalan dengan lancar, Amin. tidak ada hambatan sama sekali. Amin.
mohon bantuannya, subscribe-nya buat Mas Rido. Tolong dibantu dengan doa, semoga apa yang kita ungkap di malam hari ini bisa tercapai dengan mulus. Semoga lancar nih Mbah. Dan membahas soal perkampungan. Nyun sewu Mbah, sebelumnya sahabat-sahabat mungkin yang tok Riandrojo ini bahkan yang pernah mengalami sudah ditahan aja Mas Rido. Itu area perkampungannya ya kayak manusia, tapi cuma gentengnya itu genteng lama satu. Terus rumahnya cuma kayak orang kejawen dulu kan, cuma gubuk gitu loh Mbak. Iya, gubuk. Gubuk terus cuma apa kalau orang Jawa itu soko, Iya. pondasi. Ya pondasi kalau nggak salah. Itu cuma ya kayu-kayu biasa kayak rumah dulu gitu loh Mbak. Iya. Papan-papan yang ditempel-tempel gitu. Betul. Tapi di pemukiman itu ramai banget. Bahkan kita ini di sekeliling, kalau kalian tahu, dikelilingi manusia-manusia tapi yang berwajah pucat. Gini apa mboten Mbah kalau kelihatan Mbah? Iya. Ini pun sudah berbau arus. Iya, Anyir. baunya beda ya. Bau anyir orang tenggelam. Bau ikan kalau saya Mbah. Iya. Betul. Udah dari tadi. Iya, baunya bau ikan Mas. Jangan dihiraukan. Kontrol diri kita, atur pernapasan, jangan sampai kena pengaruh. Baca asma-asma Allah. Karena ini juga mereka semua udah menunjukkan eksistensinya. Sekarang kalau dinalar ya teman-teman, sahabat-sahabat penonton, pasti auto dimana sungai itu kan kalau ikan baunya amis, bau nggak enak, nggak sedap gitu loh, agak anyir-anyir ya, kalau Jawanya anyir, amis itu arus. Terus ini mulai baunya malah menyengat Dari belakang yang lebih peka. Mas Bagus di pojok sana dengar nggak? Ya Mbah, entah siapapun, saya dengar tapi nggak jelas suara anjing menggonggong. Geram. Ya, geraman yang tadi terdengar jelas tadi. Itulah Tapi kok suara anjing Mbah? jenis kayak siluman. Dia bisa berubah wujud. Ada eksistensinya kan, aktivitasnya. Di belakang kok kayaknya. Udah. Ya, kerusakan ya di sana. Tim juga di area ini dia bisa dilihat tim di sini. Mas Dimas, ada Mas Dimas. Ini ada juga temannya Mbak Fatur, ini Om Purnomo. Om Purnomo bisa disapa sahabat. Ini Om Purnomo. Ini Mas Dimas nggak ikut imprem, lagi nggak enak badan ini. Ini Mas Febri, bagian pensteril area. Makanya tadi kita bisa di sini karena juga udah dibantu penyeterilan sama tim kru juga. Kalau kita nggak melakukan penyeterilan penetralisiran lah, penetralan, nanti di sini takutnya satu hewan buas, ular, kalajengking dan lain sebagainya. Tuh. Makanya juga di sini tuh kita penyeterilan, mensterilkan tempat. Itu salah satu utama demi keselamatan semua tim kru yang ada di sini. Kita kembali lagi ke bahas ini Mbah, ke Ndrojo ini. Ndrojo ini sering memakan korban, sering meminta korban. Terus katanya Mbah tadi ada buaya putih menongolkan diri. Itu berarti kan tandanya kalau bisa yang dihimbaukan oleh yang harus diperhatikan oleh warga, kalau udah salah satu atau siapapun yang melihat buaya putih, kalau bisa jangan dekat-dekat atau bermain di bengawan. Jadi dia itu udah mempertanyakan, kalau bahasa Jawanya, kowe aja ngedak timbang kok kena imbasnya daripada kena imbasnya.
Jadi kalian warga-warga manusia, bangsa manusia, nggak usah mendekat daripada kamu nanti terkena imbasnya. Soalnya binatang seperti itu kalau sudah lapar nggak bisa ditahan. Dan itu bukan binatang biasa, binatang gaib apa lagi ya, Mbak? Binatang gaib. Ya kalau jasad kita bisa ditemukan, kalau enggak kalau dibawa ke alam lain. Nah, satu yang susah siapa? Dari kita sendiri. Yang kedua keluarga. Keluarga pasti nggak lega. Gimana ini mau dikuburkan kok tapi jasadnya nggak ada. Nah, mau dimakamkan di mana? Betul. Masa mau ziarah ke tengah bengawan? Mau ziarahnya di dalam air? Ya kan ya nggak mungkin, Mbak. Iya. Ya kalau ditempatkan di dalam air, kalau enggak, nah kita mikirnya di situ. Jadi lebih hati-hati. Saya ulangi, yang pertama adalah adab, akhlak, sopan santun, perkataan. Meskipun bangsa-bangsa seperti itu nggak muslim atau seagami sama kita, itu mereka semua itu paling sensitif satu dengan perkataan. Kalau perkataan ini menyindir atau berbicara yang tidak sepantasnya harus diucapkan, mereka bergesekan dengan hati. Gimana daripada kelamaan, kita juga udah basa-basi. Mungkin sahabat-sahabat udah mengerti yang sebenarnya di sini terjadi, dan saya akan mencari informasi. Ya ini adalah sosok. Dengar nggak? Dari sini. Dari sana. Iya, saya itu kayak mau tuh. Seliwar ya. Suara. Dia gabutnya hanya memantau kita, salah satu dari kita. Makanya kita harus bisa mengontrol dan atur pernapasan, jangan sampai terpengaruh oleh godaannya makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Kita harus fokus, tetap fokus. Mas Dimas, monggo naik ke sini, ke bagian udang. Ini kita akan melakukan optimisasi. Jadi untuk tim kru juga saya meminta bantuan pengawasan, penjagaan keamanan tempat ya. Ini saya tertarik, Mbak, sama sosok ini nih, putri bahkan. Ya putri lah. Ya saya kan tadi ngomongnya putri. Perempuan ini loh. Perempuan cantik ini. Jadi nanti bisa ditanya informasi atau apapun. Minta ruang agak atas. Agak turun. Mana. Ini jagungnya udah kering, jadi ini cuma sampah, bukan di tanaman jagung warga ya, maaf sekali kalau ada yang menginformasikan. Ini udah kering jagungnya, udah dibiarkan, nanti dikira wah merusak tanduran, merusak tanaman. Tapi enggak, ini lihat udah yang kering. Kalau yang basah nggak ada nih di sini. Udah langsung kita ke entah sampai. Bismillahirrahmanirrahim.
Permisi. Jenengan seorang muslim. Sampurasun. Kula mriki badhe nyuwun ijine panjenengan matos ngungkap sejarah tentang Bengawan. Napa enten hubungane kali panjenengan kali Boyo Putih menika? Leres. Napa menika Buaya Putih menika pendampingi panjenengan napa pengawali panjenengan? Saderenge wonten niku lek Buaya Putih menika lek mujudke niku wonten pelambang napa kali masyarakat seberang Bengawan? Ana tandha iku lagi golek wong kanggo dadi warga jero banyu. Oh, ngoten. Kedasipun damel rencange panjenengan napa damel kagem merdamel temriku napa pripun? Ning jero banyu kuwi ana panguripan bangsa menungsa, bangsa lelembut kaya makhluk-makhluk halus. Menapa mitose menika lek wonten tandha uyon-uyon kados pesta menika nggih leres. Niku damel penyambutan lempun angsal mangsa nggih. Niku kangge sesembahan kersane saderenge wonten melok menungsa kersane nyaman, kersane seneng dateng lebete toya. Lah terus suwunane ngoten lah terus sing kesusahan pripun? Panjenengan mboten ngemut dugi mriku. Kula diambak amung ningali ngawasi bangsa-bangsa panguripan teng lebet Bengawan iki. Lan sepindah malih kula nderek tanglet niki ngungkap sejarah kerajaan napa niki nate didamel semedi kalih raja jaman riyin. Area mriki Kathah Raden Patah nate ten mriki. kathah saderenge wonten omah-omah teng area mriki niki tasih alas bloko sedanten. Nggih. Tegesipun niki tasik Gunung Draja nggih. Saderengipun. Niki dereng kados ngoten. Dereng. Tasik ageng riyen ki mboten saageng niki. Ageng riyen tasengan. Ageng bagi bangsa lelembut, Oh, ngoten nggih. bangsa menungsa. Niku alit mboten sepindah.
Dados kula nyuwun penginget-ingete kangge masyarakat sing celake Benawi kados pripun saged njagi kemakmurane bangsane panjenengan, saged ngajeni, saged ngurmati dadosaken pangeling-eling apese menungso boten saged dikira-kira. Nggih. Dados sing saged dieling-eling kalih masyarakat mriku pripun? Kudu salame dhewe-dhewe. Nggih, matur nuwun kalih informasine panjenengan, mumpun jenengan sukani kemasukan kangge nata sopan santun unggah ungguhe ten Benawi. Mbok wonten enten lupute kula pihak pribadi nggih wilayah mriku enten lebate kula nyuwun gung pangatsami. Sami-sami. Mbok menawi panjenengan ampun leres kalih kula. Satemene iki ana apa? Nggih namung nyuwun izin dumateng panjenengan, sowan kalih panjenengan badhe ngungkap sejarahe mitose ten area Ndrojomo. Ceritane biyen ono wong yaiku aku adoh teko sisih kulon kono melayu mrene. Aslinipun panjenengan saking pundi papan panggonanipun? Asli ora kok kene. Aduh aku mlayu rene. Amarga aku digedhingi wong akeh. Napa leres tasik wonten hubungane kalih kerajaan panjenengan? Ya, Mboten. aku ngomong biasa. Dados panjenengan melayu mriki supados mengasingkan diri ngoten. Dados Mergo aku dikira dadi wong wedok murahan. oh ngoten. Aku dikira nyenengi karo bojone wong. Nggih, nggih. Nggih nun sewu lek enten nyinggungi kalih prasane panjenengan napa sing jenengan sebagai ledeken napa penari ngoten. Nggih, Selain jenengan sinten mawon? teng mriki kathahe amung bangsa-bangsa alus. Sinten mriku? Ageng mriku ten pojokan bombongan niku sinten? Iku salah sijine sing iso nyebabake wong Cilaka nggih. Saking mriki. Tapi mboten enten niat elek ngganggu kalih kru-kru mriki nggih. ora seneng karo ono acara kaya ngene. Kula mboten supados ngganggu kalih kiyambake menika. Kula namung butuh informasine kalih panjenengan cerita asli Ndrojo mriki. Ya amung kuwi sing iso tak critakne. Aku teko mrene isih urung ono omah, isih urung ono padang-padangan kaya ngene iki urung ono. Diparingi asma sinten panjenengan?
rasane kula saged ngirim doa dumateng panjenengan. Niat kula namung sae dumateng panjenengan, mboten matos napa-napa, mboten matos mungsuh, namun ketentreman kali panjenengan. Cukup Ampun. gawe sing jaga ngawan iki. Nggih pun. Monggo Mas Dimas, lek badhe matur, Mas, monggo. tangan napa? Sampun. Berarti jenengan pemimpinnya teng mriki. Iso disebut ngono. Saumpami kita ajeng ngirim donga teng jenengan niku pripun? Sebut wae. Ora usah angel-angel. Penunggu kene wae. Berarti langsung Banyu. nggih. Berarti langsung kita sebut damel sedaya penghuni mriki nggih. Sing nyebabke onone wong iso cilaka. Pertama, teko daerah iki, daerah Lalemah iki, terus ono makhluk sing ora iso dikandhani ing jero banyu. Niku nggih tasih pengikut jenengan napa benten melih? Iku salah sijine siluman bangsa jin sing ora gelem manut karo kendhak apik. Nek angsal ngertos wujudipun napa? Bentuke kaya kewan banyu. Artine nyewak. Tapi duwe sikil. Nggih, nun sewu. Nggih, Nyimas, kula nderek tanglep nggih. Niki pengalamane kula supados riyen pados ulam ten Benawi. Napa wujude leres lek nampak niku ten tengah-tengah bener minyak banyu. Nggih. Nggih pun. Kali sing wujude sering nampak kados mriki niku ula ageng niku nggih tasih wonten hubungane kali panjenengan. Nggih, nggih. Enten pesen melih menawi saking jenengan? Khususé bangsa manungsa. Nggih. Ojo sembarang ngidak lemah sing ora ngerti sapa sing duweni. Hati-hati. Khususé ning daerah banyu. Lah niku kan menungso mboten sedaya saged ngertos niku papan panggenane sinten. Nah, niku carane kersane mboten damel murkane sing gedhehi papan panggenan niku pripun? Kudu iso ngapakne awake dhewe. Nggih. Sampun. Sampun jelas. Sampun. Nggih, matur nuwun.
atas informasi ini, penjelasan panjenengan mumpun jenengan suka nih wawasan kali imutanipun panjenengan dumateng masyarakat sekitar lingkungan Benawi. Sami-sami. Ngapuntene kula nyuwun panjenengan enggal bali saking ragane larine sampurasun. Duduk aja. Duduk. Bagiannya Mas Bagus. Ringan. Aduh, ya Allah. Aku Mas. Nggih. Aman. Gimana Mas Rito? Yang didapat dari apa itu namanya, dari penglihatannya Mas Rito, apa yang dilihat? Yang saya lihat di waktu mediator tadi ya, saya cuma ngelihatnya itu ada apa namanya, seseorang itu kalau nggak salah nih ya, setengah saya orang duduk kayak posisi bertapa, dia pakaiannya hitam. Yang saya lihat nih ya, hitam, celana hitam, baju hitam, tapi bajunya tuh kayak tengah, nggak pakai baju, cuma luaran hitam. Ngertos Mbak? Ya, rompi. Kayak dukun-dukun macam itu. Tapi itu bercucuran darah keluar dari kepala sini. Entah itu kenapa, dia kenapa nggak tahu. Saya ngelihat cuma gitu. Tapi dia malah ketawa. Nggak tahu kan, nggak masuk akal lah. Itu kayak posisi bersila lah. Itu di ya kampung di dalam air tuh nggak sewajarnya gitu loh. Itu yang sisi negatifnya. Dia posisi bersila, Masih kaku. aku Mas, posisi bersila, duduknya gini kalau nggak salah ya, rambutnya agak keriting panjang segini, kayak wajahnya tapi mirip, ngapunten nih Mbak, mirip jenengan, tapi dia badannya lebih keker, so kayak gempel gitu loh. Itu Kayak atletik gitu ya? nggak kayak atletik, kayak orang kebanyakan makan. Oh iya. Perutnya besar, badannya kalau orang Jawa ngomong itu dempel. Oh iya. Tapi nggak begitu tinggi. Itu duduk lah, itu matanya, mukanya itu penuh darah, dari keluarnya dari sini matanya penuh darah. Kalau dibayangkan nggak kayak orang dipukuli terus, tapi dia malah gini, senyumnya senyum gini. Senyum nahan sakit gitu. Nggak tahu senang sakit atau senang, tambah nggak tahu. Ininya kayak gitu. Jadi itulah yang saya dapat penglihatan itu. Terus
sesosok buaya putih tuh di dalam air, tapi tuh tempatnya gelap, nggak di pedesaan, nggak di apa, jadi kayak di tempat gini entah, nah kurang tahu itu Mbah. Pokoknya tempatnya datar, gelap, nggak ada satu pun, bahkan hewan-hewan kecil pun nggak ada. Gelap kayak di gua, bener, kalau kayak di gua bener. Bawah Bah, air. itu datar tempatnya, gelap. Ini pun masih kurang gelap sih kalau bagi saya. Ini kurang gelap. Di situ bentuk buayanya tuh bentuk lingkaran. Seret. Kayak posisi tidur gitu. Nah, kayak gitu. Masih kayak tidur, Mas. Ya, mungkin cukup dari saya sih segitu yang saya lihat ya. Salah satunya saya rasakan benar-benar itu kayak gitu. Tapi energi dari atas sama di bawah itu udah beda. Lebih berat yang dari bawah. Sebenarnya lebih berat dari bawah sih kalau saya kira. Tapi kalau dari interaksi lebih banyak yang di atas. Iya. Kalau menurut Mbah Fatur gimana, Mbah? Ya memang betul bisa dirasakan, betul. Aura dari bawah sampai di atas emang beda. Dari awal mediumisasi Mas Rido pun itu pun sudah beda. Aura yang ada di atas. Setelah ada interaksi, aura yang di bawah itu berkurang, lebih besar yang di darat. Setelah putrinya hampir masuk, itu seakan-akan energi yang ada di darat kayak tenang, nggak ada perlawanan. Di saat sudah masuk ke tubuhnya Mas Rido, itu sudah mulai risih lagi dia. Apalagi yang menggeram begitu besarnya tadi, dia pun nggak senang dengan kehadiran kita semua. Dia mau masuk ke tubuh Mas Rido, tapi dia nggak berani. Karena ada yang Jaga putri. jarak. Iya. Jaga jarak. Dia menghormati dengan yang bisa dikatakan putri tadi. Memang benar apa yang dikatakan putri tadi, dia itu ganas seperti hewan liar, apa yang dikatakan. Ya alhamdulillah dengan semua ini kita semua serombongan tidak mengalami hal-hal yang di luar nalar. Ya mudah-mudahan aja dengan apa yang kita peroleh, kita ungkap di sini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Bisa mendapatkan hidayah dan bisa menjaga apa yang diinginkan di tempat ini. Ya, itu sahabat-sahabat cerita histori yang sebenarnya di sini, sejarahnya di sini itu ya kemungkinan yang bisa kita dapatkan ya seperti itu. Bahkan apalagi Mbah Fatur ini sesepuh, orang yang di sini orang rumahnya aja dekat Bengawan. Jadi rumahnya Mbah Fatur nih ya, itu kan desa Seberang, itu rumahnya, terus Bengawan. Nah, nyebrang itu aja udah sampai loh. Apalagi orang pinggir Bengawan, pasti beliau ini tahu cerita-ceritanya pasti. Apalagi kan dekat Bengawan itu suasananya dekat tuh tetangga ya Mbak ya. Iya, tetangga. Nah, saya tahu Mbak Fatur daerah pinggir-pinggir Bengawan, daerah mana lagi yang nggak ditahu Mbak Fatur. Banyak yang ditahu, apalagi di pinggir Bengawan pasti beliau tahu. Apalagi di Drojo ini, iya kayak gitu. Kok beratnya Mas ya? Emang sering saya malam waktu di sini ada penambang pasir berjualan di sini di seberang sini, itu pulangnya itu jam 2 jam 3. Di waktu pulang sendiri naik perahu itu pun
secara tidak sengaja ada yang numpang nyebrang. Numpang nyebrang mas? Iya, Numpang nyebrang mas. secara kasat mata dia tidak bisa menampakkan, dia hanya mengeluarkan aroma bau dia aja. Sampai dari seberang terasa, dia turun perahu pun terasa. Itu sering yang saya alami di waktu saya masih berjualan sama istri saya di sini. Jualan pasir gitu mas. Iya, sampai Mbak malam. Fatur sendiri jadi yang mengalami. Iya, istri saya tinggal, ya nggak pernah mengalami kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma saya yang mengalami. Ya enggak apa-apa, niatnya baik. Otomatis tempat rezeki saya mencari nafkah itu pun tidak ada hambatan sama sekali, nggak ada halangan apapun. Beliau mendukung dengan apa yang saya lakukan dengan istri saya, mencari nafkah di sini. Saya sangat berterima kasih. Atas dukungannya juga. Iya, sebenarnya sih merinding, saya merasakan tuh merinding, tapi nggak saya hiraukan, gitu. Itu yang pengalaman saya yang pernah saya alami sendiri. Memang banyak yang merasakan orang yang bekerja penambang pasir di sini di waktu pulang nggak memakai apapun, nggak naik perahu, hanya menggunakan sebatang bambu. Di saat nyebrang pun dia menginjak ekor sampai kepala, itu dibuat lintasan dia berjalan di bawah air. Buaya pun nggak ngerespon, nggak melawan, dia diam. Itu orangnya tuh cerita sendiri sama saya, sangat besar buayanya. Ya, cuma pesannya yaitu tadi, dimanapun tempat kita sebagai seorang muslim atau non muslim, permisi atau kasih salam. Apa yang dikasihkan pertanda tadi, kusuruh menghindari, kita harus menghindari. Namanya orang awam yang tidak bisa merasakan, tetap tidak punya kelebihan untuk merespon hal seperti itu. Hanya warga yang sedikit mengerti, cuma mengingatkan aja, suruh pindah. Jadi begitu kisah-kisah yang ada di Indrajo ini, cerita yang ada di Indrajo ini, bahkan Mbah Fatur sendiri yang mengalami. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya berikan kepada panjenengan semua, pada para subscriber, para viewer, penonton. Dan saya juga meminta maaf kalau ada kekurangan dari tim, khususnya saya mewakili. Mohon maaf sebesar-besarnya perkataan, tempat atau tindakan yang enggak cocok di hati, saya minta maaf banget. Karena pencahayaan juga udah redup, waktu juga udah larut malam banget, kita memutuskan, dan alhamdulillah semua udah terkuak. Jadi untuk warga-warga, kalau udah ada pelambangan yang kiranya nggak enak atau gimana, masnya agak berjauh dari Bengawan, daripada nanti ada gono gini atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dari saya semua memohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan Mbah Fatur. Saya mewakili Mbah Fatur juga sesepuh, sebagian sesepuh dari tim kita, Mas Fian. Saya memberikan informasi ini juga ya Mas. Iya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Kalau ada salahnya bisa ditegur. Misalnya kurang ini, sebenarnya ada ini. Nah, karena yang kita dapatkan yang itu, yang benar-benar itu kita dapatkan itu, bukan di gimana ya. Saya takut kalau kita membuat informasi, imbasnya juga ke kita, ke keluarga kita di situ. Karena musuh kita bukan manusia, barang yang tidak terlihat. Mau kapan pun dia menyerang, bahkan kalau kita lengah waktu tidur atau apa, bisa kita kena. Yaudah, cukup sekian dari saya. Maaf, saya ulangi, dan saya tutup dulu. Terima kasih udah menonton ini. Jangan lupa subscribe channel ini,
bisa share, maksudnya bisa share channel Santri Bumayang Dharma ini. Saya terima kasih atas dukungannya. Doakan semoga terus maju dan bisa mengeluarkan konten-konten positif, dan tujuan membuat konten adalah apa, Mas? Saling menguatkan iman. Nah, menambahkan keimanan supaya kita tidak minder meskipun dengan bangsa-bangsa seperti itu. Jadi terima kasih sebesar-besarnya udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih.